Twitter sebagai platform data dan survei. Next. Nah, jadi di kelompok 2 ini kita beranggotakan Hanis Naila Matsa, saya sendiri Diva Alfiatul Zahra, Aurelia Oktavianti, Kori Ayunal Umami, dan Aisyah Hasna Hanifah. Baik, untuk yang pertama, sejarah Twitter. Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari 10 situs yang paling sering dikunjungi di internet dan dijuluki dengan pesan singkat dari internet. Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka, situs web, pesan singkat, atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Lalu fitur yang terdapat pada Twitter yaitu ada fasilitas pencari atau search untuk mengetahui topik yang sedang ramai dibicarakan pengguna Twitter. Keunggulan Twitter sendiri yang tidak dimiliki oleh situs jejaring lain yaitu persebaran informasi yang lebih cepat, real time, dan selalu ada pembaharuan baru. Twitter juga didukung oleh adanya sistem following yang memungkinkan pengguna bisa mengikuti sebanyak mungkin akun lain tanpa harus menunggu persetujuan dari pemilik akun. Next. Nah, jadi di sini ada data-data dari Twitter itu sendiri. Yang pertama ada jumlah karyawan per tahun 2018 berjumlah 3.900 karyawan. Lalu ada pendapatan per 2018 terjadi kenaikan sebanyak 3,04 miliar US dollar. Lalu ada pendapatan operasi per 2018 terjadi kenaikan sebanyak 450 juta US dollar. Lalu ada pendapatan bersih per tahun 2015 terjadi kenaikan sebanyak 1,2 miliar US dollar. Lalu ada total aset per tahun 2015 terjadi kenaikan sebanyak 10,16 miliar US dollar. Lalu ada total ekuitas Twitter per tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 6,28 miliar US dollar. Next. Lalu selanjutnya platform data pengguna Twitter. Next. Nah, di sini kita menampilkan platform data Twitter pengguna Indonesia. Yang pertama ada jumlah orang yang terdapat di Twitter ada 6,43 juta orang. Lalu ada orang dewasa yang berumur 13 tahun yang menggunakan Twitter terdapat 3% dengan pertumbuhan pertama kenaikan Twitter yaitu 4,2% per tahun. Lalu ada presentasi pengguna wanita ada 35% dan presentasi pengguna laki-laki adalah 65%. Jadi dapat disimpulkan pengguna Twitter di Indonesia mayoritas adalah laki-laki. Next. Untuk kekurangan dan kelebihan Twitter. Kekurangan Twitter yaitu banyaknya kabar hoax, yang mana semakin pesatnya informasi berkembang, maka hoax juga akan semakin lebih cepat dan banyak berkembang. Lalu ada banyak konten pornografi dan konten kekerasan yang tidak sesuai dengan etika media sosial.
Lalu ada kelebihan Twitter. Kelebihan Twitter yaitu dapat menambah relasi, menambah wawasan, dan mudah mendapatkan informasi. Kita dapat menambah wawasan dengan kita harus pintar-pintar dalam menyaring informasi agar tidak terkena hoax. Next. Next. Penyalahgunaan media Twitter. Bisa di next. Twitter saat ini juga banyak kekurangannya, yaitu untuk cyberbullying, seperti melontarkan komentar-komentar jahat, kalimat-kalimat jahat dan kasar. Bisa next. Twitter sebagai media penyebaran hoax ya karena semakin cepatnya informasi berkembang, semakin pesatnya informasi, maka hoax juga semakin banyak. Maka dari itu untuk menanggulanginya, kita harus pintar-pintar dalam memilih informasi. Kita harus selektif. Bisa next. Twitter sebagai tempat konten pornografi. Saat ini di Twitter juga banyak konten pornografi yang mana yang mengakses itu mayoritas adalah remaja. Sedangkan pornografi sendiri memiliki dampak yang buruk pada remaja seperti terjadinya gangguan emosi dan kerusakan pada otak. Bisa next. All about Twitter. Ini yang seperti tema kita pada presentasi kali ini, yaitu platform data dan survei. Di Twitter, sebagai platform data itu bisa ditemukan di trending. Di trending itu kayak banyak sekali informasi. Di base itu juga banyak sih informasi. Base itu kayak suatu akun, itu bisa buat banyak fungsi sih, bisa buat minta saran, persebaran informasi, promosi, berdagang, dan lain-lain. Terus kalau yang polling itu bisa untuk survei, biasanya untuk survei. Terus yang trending itu isinya berita-berita terkini. Biasanya tentang politik sih isinya. Bisa next. Etika menggunakan media sosial. Kan tadi udah ada dijelaskan kekurangan Twitter. Nah, sekarang etika menggunakan media sosial agar kita dapat mencegah atau menghindari untuk terjerumus ke dalam kekurangan Twitter, yaitu menggunakan untuk komunikasi yang baik dengan cara menggunakan bahasa yang baik. Setelahnya dilanjutkan oleh Aurel. Oke, selanjutnya ada tidak mengandung aksi kekerasan ataupun pornografi dan sara. Nah, di sini benar banget kita harusnya membiasakan menyebarkan hal-hal yang berguna saja dan agar tidak menimbulkan konflik antar sesama. Selanjutnya, berita yang diinformasikan adalah benar. Nah, benar banget sebagai tema tadi, sebagai platform data, berarti kita harus menyediakan informasi-informasi yang benar dan bisa dipercaya. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Benar banget, seperti ketika kita mengambil video, tulisan, atau foto dari seseorang, baiknya kita mengapresiasinya dengan mencantumkan sumber yang kita ambil. Terus yang terakhir, ada memberikan informasi sewajarnya. Nah, internet atau media sosial Twitter digunakan banyak orang. Nah, dengan menjaga informasi kita sendiri agar tidak digunakan sebagai tindak kejahatan merupakan salah satu langkah baik dalam menjaga informasi kita sendiri. Selanjutnya kembali kepada moderator. Okay, next. Jadi kesimpulan dari pemaparan presentasi kita pada pagi ini adalah Twitter dapat digunakan sebagai platform data dan survei dengan berbagai fitur yang telah disediakan. Namun untuk baik buruknya pengaruh Twitter itu sendiri kembali pada pengguna Twitter yang beretika atau tidak. Nah, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.